Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel saya Rafli Jurne, channel yang apa adanya. Nah teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kebahagiaan di dalam dasar hati teman-teman sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini saya punya momentum yang begitu baik untuk diri saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, tadi sekitaran jam 2:30 atau jam 3 atau jam 2 lewatan ya, saya mendapatkan pesan lewat pesan di reach me 6 atau DM Instagram ya. Pesan itu berasal dari murid saya. Pertama beliau mengatakan Assalamualaikum, lalu saya jawab Waalaikumsalam. Nah entah kenapa tiba-tiba, karena ini momentumnya hari ini adalah waktu pengumuman SNMPTN ya, seleksi SMNPTN ya, seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional ya, secara tidak tes, secara hanya berdasarkan ranking di raport ya. Tak kenapa saya langsung berpikiran untuk menanyakan gimana lulus, saya bilang. Nah jadi saat itu beliau langsung mengatakan Alhamdulillah Pak, dia bilang. Beliau langsung mengirimkan screenshotnya, hasil screenshot beliau lulus ya, hasil screenshot Ananda ini lulus. Lalu di situ saya sangat bahagia teman-teman melihat dia lulus dengan pilihan jurusannya sendiri, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang sosok Ananda, ini adalah sosok yang luar biasa, yang di kelasnya adalah orang yang sangat rajin, orang yang ingin tahu, yang pengen selalu berubah menjadi lebih baik. Yang saya ingat sekali ya, dulu Ananda ini sering saya ya istilahnya jahili, atau saya ejek-ejek lah ya. Jadi kalau saya ngejek itu ya cuman sekedarnya aja sih sebenarnya, cuman saya suka juga kayak, karena dia dulu punya pacar kan. Jadi dan pacarnya sekelas dan luar biasa. Saya nggak nyangka akhirnya sekarang kehidupannya jauh lebih baik ya, jauh lebih baik, menjadi muslimah yang luar biasa taat, Masya Allah ya. Lalu yang buat saya lebih terharu adalah teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwasanya Bapak pernah berpesan kalau mau sesuatu, kalau mau lulus, sholatlah duha dengan rajin. Dan Masya Allah, dia ikutin teman-teman sekalian perkataan saya, yang saya ini orangnya tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang lain, dan mungkin saat itu mulut saya itu hanya sedang dilewati oleh kata-kata baik sama Allah ya, Masya Allah. Di situ saya merasakan, saya malu teman-teman, saya malu. Apa yang saya nasihatkan kepada anak murid saya saat sekarang ini ya, itu jarang sekali saya lakukan. Masya Allah, pokoknya saya senang, saya malu, saya bahagia, saya nggak tahu harus gimana lagi teman-teman. Tapi bagi saya ini tamparan untuk diri saya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan dengan tamparan seperti ini menjadikan aku lebih baik lagi, menjadikan saya jadi lebih baik lagi, pribadi yang taat lagi, pribadi yang kembali rajin lagi, Masya Allah ya. Jadi jadi saya merasa ini adalah sebuah teguran untuk diri saya ya, teguran yang sangat amat indah oleh Allah, yang saya merasakan kebahagiaan di dalamnya teman-teman, yaitu dari anak murid saya itu. Saya nggak nyangka sama sekali
dia akan mengatakan hal seperti itu karena hal itu sepele. Teman-teman boleh mengatakan apa saja sama yang lain. Nah, disinilah saya baru mengerti teman-teman bahwasannya selalu ada kata-kata, berkata-katalah baik, karena berkata baik itu jadi mukjizat bagi seseorang yang mendengarkannya. Masya Allah ya. Saya sangat bahagia teman-teman mendengarkan kabar ini. Saya sangat bahagia. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, saya adalah seorang guru yang ngajar di 2 sekolah teman-teman. Kenapa saya ngajar di 2 sekolah? Karena saya masih honorer. Nah, namun di tahun 2017, tahun pertama saya ngajar, 2017-2018 ya, itu tahun pertama saya ngajar dari bulan Juli teman-teman kalau tak salah. Nah, di situ saya pertama SK saya masuk di surat tugas saya ada di SMA yang menjadi SMA utama saya ya. Di sana ya saya menjadi guru yang sesuai dengan bidang saya, yaitu sosiologi. Namun karena keterbatasan guru di sana, saya diminta untuk menjadi guru sejarah ya. Jadi saat itu karena masih satu angkatan dan angkatan pertama dan kelas 1-nya saya juga yang ngajar, maka dan juga lokal IPS-nya hanya 1, maka waktu itu saya diamanahkan untuk mengajar sejarah sosiologi di kelas 10 IPS dan sejarah Indonesia di kelas 10 IPS dan 10 IPA, lalu sejarah peminatan kalau nggak salah ya, tapi sepertinya sejarah peminatan bukan saya. Lalu tak lama kemudian saya pernah sebelum saya masuk di SMA utama tadi, karena itu masuknya lewat jalur dinas, dipanggil di dinas, dan karena saya mengirimkan lamaran ke dinas. Nah, saya pernah hampir mau mengajukan di SMA favorit di kota Tanjung Pinang ya, lamaran, tapi tidak melalui dinas, langsung ke sekolahnya, karena di situ ada teman saya yang mengatakan bahwasannya di sana sedang butuh guru sejarah. Nah, basic saya adalah guru sosiologi dan antropologi, karena saya punya ijazah itu pendidikan sosiologi antropologi, dan prodi saya, program studi saya dulu itu seperti itu juga ya. Nah, jadi sebenarnya saya bisa mengajar kalau mengikuti ijazah saya hanya bisa mengajar dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran sosiologi dan mata pelajaran antropologi ya. Nah, oleh karena itu ya, karena saya udah dapatkan pekerjaan lewat dinas di SMA 1, SMA yang SMA utama saya, jadi saya tidak saya tidak saya bukan tidak ya, maksudnya saya membiarkan dulu panggilan dari SMA 1 lagi itu karena saya segan. Tak mungkin saya adalah guru baru yang baru dipanggil sama dinas, tiba-tiba dengan senang hati tanpa pemberitahuan saya mengambil juga jam di sekolah lain ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena saya sombong atau apa, tapi saya ibaratnya saya merasa itu adalah etika saya dalam bekerja. Lalu ya, di tengah perjalanan setelah seminggu itu berjalan ya, saya jumpa kepala sekolah saya dulu di SMA, yang sekarang menjadi kepala sekolah di SMA, yang saat itu menjadi kepala sekolah di SMA favorit itu. Lalu beliau bertanya, lalu saya menyerang beliau dan beliau bertanya, karena beliau tidak ingat siapa saya, jadi beliau bertanya, dulu murid saya ya, dia bilang gitu. Iya, saya murid bapak pak, saya tamat di tahun 2012 ya. Jadi saya juga yang kemarin direkomendasikan sama teman saya itu pak untuk mengajar sejarah di SMA yang bapak pimpin. Jadi
ketika saat itu bapak itu langsung marah ya, bapak itu langsung sedikit ngegas ya, lalu dia karena dia kecewa dengan kenapa saya nggak datang-datang, padahal dia menunggu kedatangan saya gitu kan, karena udah janji juga. Itu yang membuat saya itu seakan-akan ya serba salah lah gitu kan. Nah jadi dan dia menganggapnya beda. Jadi saya jelaskan, mohon maaf pak, saat itu saya dipanggil ke dinas pendidikan bahwasannya saya ditempatkan di SMA yang sekarang ini pak. Oh gitu, alhamdulillah. Nggak disangka-sangka respon si bapak ini luar biasa baik ya, bapak kepala sekolah ini luar biasa baik, dan dia langsung bilang sama saya nanti ke sekolah saya, dia bilang gitu, untuk ambil jam di sekolah saya. Apakah boleh pak? Saya bilang boleh, kepala sekolahnya saya kenal, beliau bilang gitu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah kan akhirnya apa namanya, akhirnya ya diterima. Ketika saya sampai di SMA tersebut saya diterima, dan saya langsung dikasih jam waktu itu 15 jam. Saya dibilang 15 jam ya, saya saat itu terkejut. Jangan 15 jam, rasanya kalau 15 jam itu terlalu lama, dan saya juga segan sama sekolah utama saya gitu kan, apalagi sekolah saya itu baru dibangun, rasanya mereka membutuhkan bantuan saya, tenaga saya di sana. Jadi akhirnya karena dipertimbangkan oleh bapak kepala sekolah di sekolah yang kedua tadi, dia bilang oke lah kalau gitu 10 jam saja. Akhirnya 10 jam, dan alhamdulillah saya resmi menjadi guru sejarah Indonesia di sana. Nah itulah saat pertama kali saya ngajar di tahun 2018 2017 2018. Masya Allah ya, tantangannya luar biasa teman-teman. Kalau di sekolah utama saya tantangannya itu adalah dimana anak-anaknya ya butuh bimbingan yang lebih ekstra, butuh apa ya, ibaratnya butuh pengawasan yang lebih ekstra ya, dan butuh pemahaman yang lebih ekstra lah teman-teman sekalian ya. Jadi karena itu awal-awal juga, jadi butuh tenaga juga yang lebih ekstra teman-teman. Jadi itu ibaratnya saya juga ikut membangun sekolah tersebut gitu. Nah tapi di sekolah ini adalah sekolah favorit yang terkenal dengan siswa-siswa yang pintar, yang punya banyak prestasi, yang punya banyak keahlian, dan alhamdulillah memang benar terjadi seperti itu. Namun punya sisi lain yang ibaratnya kalau orang pintar, kita ngajar orang pintar, maka kita juga harus lebih pintar daripada mereka. Apalagi yang saya ajar di sana pertama kali itu adalah sejarah Indonesia. Nah saya tak ingin mengecewakan murid-murid saya akhirnya, karena saya banting tulang lah. Jadi dalam satu tahun pertama itu saya saya mengajar dua mapel ya, sejarah Indonesia, sosiologi sejarah Indonesia di SMA 7, dan sejarah Indonesia lagi di SMA 2, di SMA ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi saya tadi sebut juga akhirnya SMA-nya ya, tapi masya Allah luar biasa lah pokoknya ya. Nah jadi teman-teman sekalian ya, disinilah saya berjumpa seorang anak murid saya ini, dan saat itu saya pernah mengatakan yang seperti yang dikatakan tadi oleh anak murid saya, bahwasannya saya sering menyarankan mereka untuk sholat duha, menyarankan mereka untuk rajin sholat. Ya biasalah teman-teman kan, kalau anak-anak SMA itu seperti yang kita juga pernah rasakan, kalau lagi masa-masa transisi dari SMP menjadi SMA, itu biasa kadang-kadang kita agak sedikit agak sedikit norak, karena kita menganggap SMA itu wah segalanya gitu kan, agak bebas ya, bisa ngapa-ngapain ya pokok gitu ya, punya eksplorasi yang tinggi gitu. Dan saat itu saya cuma menyarankan untuk
anak-anak murid saya itu ingat Tuhan, ingat Allah, selalu sholat, dan termasuk siswa ini tersebut ya, harus ingat sholat, harus ingat Allah ya. Jadi masya Allah teman-teman sekalian, saya tak nyangka bisa mengatakan seperti itu, dan saya tak nyangka yang lagi adalah saya didengarkan oleh murid saya ini, yang memang dia adalah seorang pendengar yang baik, pembelajar yang baik ya, namun saya tak menyangka orang seperti saya didengarkan gitu ya. Maksudnya ini di luar konteks pembelajaran ya. Jadi itu tahun pertama saya mengajar. Jadi tadi dia mengabarkan bahwasannya dia lulus di jurusan ilmu hukum Universitas Hasanuddin. Insyaallah, mudah-mudahan doa saya selalu semoga yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, yang dia sukai semuanya Allah ridhoi, Allah kasih jalan, Allah kasih kesempatan untuk dia bisa menggapaikannya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, tanpa kekurangan apapun, sampai dia bisa menjadi seseorang yang dia inginkan, dan dia bisa berjuang untuk agamanya, untuk negaranya, dan untuk orang tuanya. Masya Allah ya, kita aminkan teman-teman sekalian. Jadi dan yang paling penting di sini, sekali lagi saya rasa ini adalah tamparan untuk saya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan ini ya, saking dahsyatnya itu sholat duha, teman-teman yang punya hajat, yang punya cerita, ayo kita lakukan sholat duha secara rutin, secara berkesinambungan, jangan sampai putus. Walaupun teman-teman udah dapatkan apa yang teman-teman ingin dapatkan, ayo lanjutkan terus. Mudah-mudahan nanti teman-teman sekalian menjadi orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya anak murid yang lulus menjadi mahasiswa di tempat keinginannya itu bukan pertama kali yang saya rasakan. Cuman yang saya rasakan dekat dengan saya adalah adalah siswa ini. Walaupun siswa ini jarang komunikasi dengan saya, baik itu secara lewat WA atau secara langsung, tapi saya rasanya punya kedekatan yang amat sangat baik dengan diri si siswa ini, karena bagi saya dia itu memang memang baik ya, memang baik, dan akan menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin ya. Cuman kalau saya boleh sharing, ada juga saya punya siswa dulu ya, ketika saya pertama kali ngajar di kelas 12 bahasa di tahun 2018-2019. Nah, alhamdulillah siswa saya ini juga lulus jurusan antropologi di Universitas Andalas. Masya Allah ya. Dan semua itu saya tidak ingin mengklaim itu karena saya, teman-teman, tapi itu karena mereka semua. Tak ada hubungannya dengan saya, tak ada hubungannya dengan kemampuan saya mengajar. Semua itu adalah takdir Allah yang mereka raih dengan kemampuan mereka dan usaha mereka masing-masing. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi tamparan yang sangat berarti bagi saya, dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk bagi yang belum melaksanakan sholat duha, yuk kita sholat duha. Bagi yang sudah, yuk lanjutkan, dan percaya, yakin bahwasannya semuanya akan dianugerahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Rafli Mustaqim, stay at home, selalu stay at home di masa-masa kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.